At-Tibyan fi Ulumil Quran, masih tentang sifatnya Al-Quran. Setelah kemarin dibahas sifat Al-Quran itu ada dalam surah An-Nisa ayat 174. Poinnya apa? Nur sama Burhan. Dalam surah Al-Isra ayat 82, sifat Al-Quran Syifa, Rahmah, 2 ya. Kemudian di surah Fussilat ayat 44, Huda, Syifa. Di surah Yunus 57, Mau'izah, Syifa, Huda, Rahmah. Masya Allah. Sampai situ ya kalau tidak salah. Kita lanjut paragraf terakhir. Wal Qur'anu, dan lafaz Al-Quran sendiri kal qiraati, seperti lafaz qiraah. Masdarun, masdar. Ini kenapa nahu sharaf ya? Sertifikat, nanti sertifikat ini membahas. Qara'a, dari lafaz qara'a, qira'atan, masdarnya qira'atan, wa qur'anan, dan juga Quran. Jadi kalau ada pertanyaan, Quran itu berasal dari kata apa? Dari kata qara'a. Qara'a fi'il madi. Dia mudhari'nya yaqra'u. Nah, baru masdarnya bisa qira'atan, bisa Qur'anan. Saya pahami ya? Baik. Kok bisa ada beberapa? Ini sedikit aja. Kalau tadi dari qara'a artinya telah membaca. Kalau tadi yang kedua yaqra'u, sedang membaca atau akan membaca. Nah, sekarang sedang, telah, atau akannya dihilangkan. Itu namanya masdar. Ya, bacaan. Seperti nasara, telah menolong, yang suruh sedang atau akan menolong, nasran, pertolongan gitu. Nah, jadi Qur'anan atau adalah bacaan. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami dulu. Ya, asal tahu aja. Tidak usah pusing dengan wazan dan masdarnya. Ya. Ya, oke. Hakadha yarub ba'dul ulama. Seperti itulah pendapat sebagian ulama. Nah, berarti tidak semua ulama yang mengatakan Quran itu masdar. Sekali ya, itu adalah ba'dul ulama, sebagian ulama. Ini menandakan kita toleransi ketika kita menjelaskan di tempat yang lain bahwa lafaz Quran itu masdar ya dari qara'a. Nah, jadi tadi angkat tangan, saya tidak setuju. Jangan didebat, ya udah, kalau nggak setuju mah gitu. Ya, karena memang itu ba'dul ulama. Wa yastadiluna, ya, dan apa ya, berdalil biqaulihi ta'ala, atau ditunjukkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Qiyamah ayat 17 dan 18. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, dan sesungguhnya atas kamilah mengumpulkan pengumpulan Al-Quran di dadanya Rasulullah, wa qur'anah, dan menjamin cara pembacaannya. Ini adalah surah Al-Qiyamah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, dan apabila dibacakan Al-Quran maka ikutilah bacaannya. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 16 sebetulnya ini dalil tentang bahwa Al-Quran yang ada sekarang yang disampaikan oleh Rasulullah dijamin sama dengan Al-Quran yang ada di langit pertama. Karena yang menjaminnya adalah, yang mengumpulkannya adalah
Allah. Al-Quran 30 juz di usia 63 disuruh ngafal, kira-kira gimana Bu? Ibu-ibu ada yang 63 tapi kemampuan ngafalnya gimana Bu? Ini Rasulullah usia 63, Al-Quran 30 juz di dadanya, dikumpulkan di dadanya, itu tidak ada yang cacat atau kurang satu huruf saja, tidak ada. Jaminannya adalah ayat ini, surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Kami sendiri yang mengumpulkannya dalam dada Rasulullah, dan kami sendiri yang menjamin cara pembacaannya. Bacaannya harus 2 harokat, harus kho. Makanya punten ya tentang makharijul huruf kenapa diangkat di Ramadan, itu sebetulnya pusing. Ya, tapi karena momen Qur'ani nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi nanti kita Sabtu Ahad agak pusing-pusing sedikit ya, nggak apa-apa ya. Kalau bisa hadir sih, biasanya di Zoom lebih pusing. Ya, oke, ya betul. Di Zoom sepertinya saya tidak menerima pertanyaan karena Zoomnya hanya tampil aja, tidak berinteraksi gitu ya. Kecuali mungkin teriak-teriak di Zoomnya. Ya, Insya Allah. Ya, kenapa sepenting itu makharijul huruf dan sifatul huruf? Karena ini Rasulullah ketika membacakannya sesuai dengan yang Allah mau, maka berlakulah namanya sanad. Sanad itu adalah dari kata nyender. Nyender itu sanad. Maksudnya gimana? Saya menyenderkan bacaan saya ke fulan, ya. Alhamdulillah waktu itu sama Syekh Sa'ad, kemudian nanti bersambung lagi itu nyender, paham ya? Nah, bersandar, ini nyender kayak orang Sunda ya Bunda ya, bersandar, sanad. Nah, kenapa penting sanad? Karena Al-Quran itu harus sesuai dengan yang Rasulullah bacakan. Kenapa Rasulullah bacakan? Apa yang dibacakan oleh Rasulullah sudah dijamin sesuai dengan yang Allah mau. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Qiyamah ayat 17. Inna alaina jam'ahu, mengumpulkan dalam dada Rasulullah jaminannya Allah. Wa Qur'anah, dan cara membacakannya. Jadi dari Al-Quran itu ada dalam surah Al-Qiyamah ayat 18. Yakni qira'atuhu, cara membacanya. Fal Qur'anu, dan Quran ini ala hadzal ra'yi yakunu mushtaqan, ya, atas pendapat ini jadilah Quran itu mushtaq. Aduh, gimana lagi ini mushtaq apa? Kita kembali lagi ke nahwu shorof lagi. Dalam bahasa Arab ada yang bisa ditasrif, ada yang tidak bisa ditasrif. Udah dari sononya gitu, kan ya? Kalau tadi pertolongan bisa jadi sedang menolong, akan menolong, menolonglah, jangan menolong, tempat menolong. Itu namanya dari satu kata dirubah-rubah gitu ya. Nah, imbuhan. Oh, boleh mungkin imbuhan ya, imbuhan. Nah, mushtaqat itu yang bisa dirubah-rubah tadi. Baik, yang lebih memudahkannya versusnya mushtaqan itu jamid. Apa? Jamid. Jamid itu seperti apa? Ibrahim itu tidak ada dari kata apa gitu. Kalau Muhammad masih dari kata Hamidah, ya madu gitu kan ya. Kalau Ibrahim, udah Ibrahim aja, nggak bisa dari kata apa diolah-olah. Kalau ini kan ini ya masak, jadi diolah-olah. Oh ya, dari terigu gitu ya, kadang tuh jadi roti, jadi bakwan gitu ya.
tadi kan Bunda Nila imbuhan, guru banget gitu ya. Diolah, oh iya. Ayo apalagi. Yang penting semuanya paham ya. Jadi dari bahan dasar jadilah beberapa jenis. Kalau jamin emang udah segitu aja, gitu ya. Nah, menurut pendapat ini jadilah bahwa lafaz Quran itu mushtaqon, lafaz yang bisa di apa tadi nenek perbaharui ini dirubah-rubah bisa dipahami lah ya. Kita lanjut ke halaman 16. Wayaro, dan berpendapat juga ba'dul ulama'i, sebagian ulama, annahu, sesungguhnya Al-Quran itu laisa mushtaqan min qara'a, bukanlah mushtaq dari lafaz Quran. Bisa dipahami sampai sini? Nah, berarti ini pendapat satunya lagi. Wa innama huwa, dan Al-Quran itu gitu aja ya, isim alam. Isim alam. Isim alam itu apa? Boleh dibantu? Isim alam itu ya nama, kayak sama, langit, ardi, bumi, himar, jilbab gitu ya. Baitun, rumah. Tapi baitun masih bisa dari bata enggak? Bisa dah. Ya, saubun gitu ya. Saubun apa? Baju apa? Apa bisa libas itu masih dari labisa ya. Dari bisa labisa gitu. Jadi sebagian ulama yang ada yang mengatakan masdar, ada yang mengatakan isim alam. Isim alam itu tadi nama. Lihadzal kitabi al-majidi, karena kitab yang mulia ini, fahuwa mithlut Tauratu, seperti halnya nama Taurat. Wa mithlu ismul Injilu, dan seperti nama Injil. Kitab-kitab sebelumnya juga tidak mushtaqan, yaitu Taurat dan Injil. Bisa dipahami ya? Jadi mereka ada dalilnya kenapa isim alam? Karena Taurat dan Injil pun isim alam. Kenapa tadi ada yang mengatakan masdar? Karena lafaz al-qiyamah wa qur'anah tadi ya, gitu ya. Wa qur'anah tadi sama dengan bagaimana? Bacaan tadi, artinya bacaan ya. Artinya bacaan, bukan didefinisikan Quran. Kan kalau dalam Al-Qur'an At-Taurah, ya udah Taurat aja. Tetapi lafaz wa qur'anah tidak didefinisikan, dan sesungguhnya kepada kamilah mengumpulkan dan Qur'annya tidak, tetapi cara bacanya gitu. Saya pahami di sini. Itulah perbedaan pendapat ulama. Wa hadzal ra'yu, dan pendapat ini, pendapat yang mana? Yang mengatakan Quran itu isim alam, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Undur, lihatlah satu kitab, nama kitabnya Mabahithul Quran. Disuruh buka dulu, ayo kita Mabahithul Quran. Lil Ustadi, karangan seorang ustad yang bernama Manna Al-Qattan. Gimana? Kita mau lanjut dulu atau kita Mabahithul Quran dulu? Di sini disuruh, kalau kurang yakin pembahasannya itu Imam Syafi'i, ini dijelaskan dalam kitab Mabahithul Quran. Karena siapa? Mana Al-Qattan. Sudah cukup aja sampai situ ya. Tidak usah dari kitab dulu ya. Kita percaya aja, udah ya. Kita percaya. Ya.
Lanjut, apa sudah habis waktunya? Habis ya. Ya, jam itu bukan yang ngelihat. Biasanya yang ngelihat itu ya, jam. Yang ngelihat itu yang di depan. Ini yang lihat jam. Saya sendiri lupa waktu jadinya. Alhamdulillah ya alamin, kita sudah selesai insya Allah bab asmaul Quran, bab sifatul Quran. Insya Allah nanti kita lanjut yang lebih seru lagi, mata ibtidah nuzulul Quran, kapan dimulainya nuzulul Quran. Insya Allah bulan Insya Allah